Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Rawung. Eh, saya adalah alumni dari CS50 Harvard University tahun 2022. Pertama-tama yang terhormat kepada Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, yang terhormat Bapak Teguh Ismail SPD MSI, yang terhormat Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA, yang terhormat Bapak Putra Asga Al-Lefri SSI MSI, yang terhormat Ibu Dr. Santi Ambarukmi MID, Bapak Ibu staf Ditjen GTK Dimensub dan staf khusus Kemendikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh alumni CS50 Class 2022 serta salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Baik Bapak Ibu, kalau tadi sharing sedikit, kalau saya adalah alumni dan ada berbagai macam perjuangan, tapi juga ada hal-hal yang menyenangkannya dan yang pasti tambah ilmu. Oke, CS50 Harvard Micro Credential Scholarship Digital Skill for Teacher. Next. Ini sedikit profil saya. Saya pendidikan terakhir Magister Manajemen. Kemudian mengajar di SMK dan mata pelajaran yang ampuh adalah manajemen perkantoran. Bapak Ibu semua, saya tidak punya pengalaman sama sekali di bidang computer science. Jadi ini adalah salah satu pengalaman yang berharga buat saya karena dengan latar belakang yang sangat jauh berbeda, ternyata itu bukan hal yang impossible untuk dilalui. Kemudian ada beberapa prestasi yang Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Oke, next. Nah, ada beberapa tahapan nanti yang pastinya harus Bapak Ibu ikutin, bisa dibaca di sini dan nanti akan bisa lebih tahu lebih jelas lagi ketika Bapak Ibu mendaftar. Oke, next. Nah, apa aja sih ketika kita sudah resmi menjadi bagian dari CS50, kita akan menerima email dari Harvard University langsung, yaitu semacam LOA, yang memungkinkan kita untuk menggunakan semua fasilitas dan fitur-fitur dari CS50 Harvard. Jadi ini benar-benar eksklusif ya Bapak Ibu. Terus kemudian kita nanti akan melakukan beberapa pendaftaran akun yang akan kita gunakan selama kita mengikuti pendidikan di CS50 Harvard. Dan kita juga akan didampingi langsung oleh dosen-dosen dari CS50 Harvard-nya sendiri. Itu setiap siswanya atau setiap peserta program itu akan menjadi sebuah grup yang kemudian nanti akan dipandu oleh yang namanya teacher fellow. Oke, next. Nah, sebelum tahu lebih lanjut, yang pertama-tama perlu tahu apa sih yang jadi challenge-nya selama mengikuti program ini. Yang pertama kali adalah time management. Bapak Ibu, semua peserta CS50 Harvard-nya adalah guru-guru hebat yang kegiatannya, yang kesibukannya luar biasa. Tetapi mereka selalu punya cara untuk mengatur bagaimana waktunya untuk bisa menyelesaikan semua program-program yang diberikan atau kelas-kelas yang diberikan dari CS50 Harvard. Nah, tantangan yang berikutnya adalah plagiarism atau plagiarisme. Ini adalah tantangan yang luar biasa, lumayan agak sulit, tapi ini adalah mendorong kita sebagai guru-guru hebat, sebagai guru-guru inovatif, kreatif, untuk tidak pernah menyentuh yang namanya plagiarisme. Kenapa? Karena di Harvard itu mereka sangat-sangat tidak mendukung, sangat-sangat melarang yang namanya kegiatan plagiarisme. Jadi Bapak Ibu, kita harus benar-benar murid dari hasil pemikiran kita sendiri, harus benar-benar dari kreatif kita sendiri dan inovasinya kita. Nah, dan yang nggak kalah pentingnya itu language barrier atau kendala bahasa. Karena memang kita semua bukan guru-guru yang datang dari latar belakang yang mungkin berbahasa Inggris ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga adalah guru manajemen perkantoran, ada juga guru matematika, guru seni budaya ya. Jadi sehingga ini adalah tantangan yang juga harus kita hadapi ketika kita mengikuti program ini. Tetapi dengan banyak membaca, berlatih, dan banyak berkomunikasi, ternyata tantangan ini juga bisa kita hadapi. Nah, kemudian ada limited class frequent, artinya kelasnya memang terbatas. Kelasnya memang dilakukan secara online, walaupun nanti di akhir kegiatan kita akan bertemu langsung dengan teacher fellow kita, bertemu dengan guru-guru, bahkan bertemu dengan Prof. Malan, profesor dari CS50 Harvard. Ya.
Kemudian yang terakhir adalah non-computer program based. Jadi buat peserta yang latar belakangnya bukan computer science itu tidak menjadi kendala. Tetapi memang itu menjadi tantangan tersendiri, khususnya seperti saya memang harus berjuang untuk mengenal dari nol sampai benar-benar paham dan bahkan menciptakan sesuatu program. Oke, next. Nah, seperti apa sih kegiatan di CS Harvard? Jadi kita ada class section, ada office hour. Nah, section ini kita terbagi menjadi 10 section. Ini adalah materi-materi yang akan kita dapatkan nanti dari mulai nol sampai nanti kita paham betul tentang yang namanya programming. Ya, jadi kayaknya kita lulus itu langsung boleh dibilang jadi programmer ya. Kemudian kita juga dilengkapi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk menambah keahlian atau kompetensi kemampuan kita, ya. Ada kuis, ada lab, no praktik, ada juga problem set. Kita harus menyelesaikan sebuah masalah dengan menciptakan program-program yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian ada sinkronus class. Jadi kita di sini juga ada sinkronus class di mana kita ya bisa bertatap muka langsung walaupun secara daring, terus kita bisa berbicara langsung. Jadi ini juga melatih juga komunikasi kita dalam bahasa Inggris. Dan juga ada asynchronous class. Yang saya rasakan sekali bahwa di CS50 ini juga ternyata teman-teman kita juga merasakan yang namanya merdeka belajar, karena di Harvard University juga mereka juga menerapkan yang namanya merdeka belajar, pembelajaran berdiferensiasi, project based learning. Nah, itu yang saya rasakan, di mana kita bisa memilih cara belajar yang sesuai dengan kita. Apakah kita mau face to face langsung, atau kita mau belajar dari literatur, atau bahkan dari video-video pembelajaran. Bahkan kita juga diberikan yang namanya office hour, itu adalah semacam private kelasnya. Jadi kita bisa face to face one-on-one dengan teacher fellow-nya langsung. Jadi kita merasa nyaman untuk belajar tanpa harus ada takut ada judgement dari teman-teman yang lain. Jadi nggak usah takut. Jadi CS50 ini enak banget kelasnya. Oke, next. Nah, ini beberapa materi yang kita dapatkan di CS50 Harvard. Jadi kita diajarkan mulai dari nol sampai kita bahkan bisa menciptakan misalnya web-based application dan lain sebagainya. Next. Nah, yang nggak kalah fenomenalnya itu adalah final project. Jadi kita itu nanti di endingnya akan diberikan waktu untuk mengerjakan yang namanya final project, atau mungkin kalau orang kuliah itu dibilang TA ya, tugas akhir. Jadi tugas akhirnya itu bisa individu, bisa juga per grup maksimal 3 orang, dan kita harus memunculkan ide baru, project-project inspirasi. Lalu kemudian kita akan meng-apply proposal untuk nanti dievaluasi atau dikoreksi oleh teacher fellow-nya. Baru nanti kemudian, dan kita hanya punya waktu 1 bulan untuk mengerjakannya. Ini adalah contoh-contoh di mana teman-teman saya dan juga saya mengerjakan beberapa aplikasi. Ada Hot on Field Try Destination, ada Pinter Ngetik Application, eSuggest, kemudian ada Teacher's Logbook, Masak Apa Application, Market Day Application, Dr. Mathematics, MIB Quiz, Network Automation, dan masih banyak lagi program-program yang sudah kami kreasikan, yang sudah kami buat. Dan ini luar biasa sekali. Mulai dari hal yang paling sederhana sampai yang paling complicated. Oke, next. Nah, ini adalah workshop dan graduation dari kegiatan CS50 Harvard. Jadi bisa dilihat nih ya, teman-teman bisa ngelihat nih sebelum workshop dan graduation ini, mungkin saya mau kasih lihat video tentang final project saya. Boleh dikasih lihat dulu sedikit aja yang sebelumnya. Oke. Yes, ini adalah salah satu final project saya, yaitu namanya JAL Kota. Nah, ternyata saya juga bisa berperan aktif ya dan kenalkan kota Bekasi melalui aplikasi yang saya buat, karena Bekasi itu merupakan kota yang banyak dikunjungi oleh turis karena juga merupakan kota industri. Jadi di sini saya membuat suatu aplikasi di mana turis bisa dengan mudah untuk mengetahui tempat-tempat penting di kota Bekasi. Nah, ini kerja dalam waktu sebulan aja nih. Awalnya nggak pernah kebayang kira-kira bisa nggak ya, karena memang benar-benar zero banget tentang computer science. Tapi saya sendiri nggak nyangka ternyata saya bisa juga loh berkreasi, membuat sebuah aplikasi
walaupun juga dibantu dengan tim rekan saya dari Kota Bekasi juga. Oke, next. Thank you. Oke, kita bisa langsung. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu graduation. Tapi yang menyenangkannya adalah di graduation ini kita juga diberikan lokakarya atau workshop yang dibuka langsung oleh Mas Nadiem Makarim. Nah, kenapa saya bisa panggil Mas? Karena sekarang saya udah satu alma mater loh sama Mas Nadiem Makarim. Luar biasa nggak sih? Nggak kebayang kan bisa jadi satu alma mater sama-sama dari Harvard University. Tuh. Dan yang menyenangkan juga tadi seperti yang tadi saya bilang, langsung dari Amerika mereka terbang untuk memberikan sertifikat untuk wisuda, kegiatan wisuda untuk semua peserta CSVP Harvard di 2022. Kemudian juga ada kegiatan workshopnya itu dari Harvard langsung memberikan yang namanya teaching pedagogi workshop dan juga ada puzzle day. Jadi ternyata ya mengajar itu juga hal yang menyenangkan, belajar komputer itu juga hal yang menyenangkan. Jadi kita juga banyak belajar gimana sih caranya atau menerapkan strategi pembelajaran di dalam kelas dengan suasana yang nggak monoton, yang happy, sama seperti di Indonesia. Kita juga menerapkan Merdeka Belajar dan juga kelas yang menyenangkan. And last, we have graduation of CS50. Oke, next. Dan sebagai bukti dari kerja keras kami mendapatkan sertifikat yang tertera dari Harvard University. Oke, next. Nah, cuman selesai sampai di situ, ternyata kita juga masih punya banyak kesempatan dan bahkan ini juga menjadi pembuka dari kesempatan-kesempatan lain setelah CS50. Selain kita mengimplementasikan di sekolah, juga mendapatkan kesempatan untuk diseminasi, berbagi dengan guru-guru di sekolah-sekolah lain, ya baik secara online juga baik secara offline. Kemudian juga ada juga teman-teman yang berbagi melalui PNM, bahkan ada yang menjadi guru berprestasi, juga menjadi narasumber, dan bahkan ada juga yang bisa mengikuti pertukaran guru, ada yang ke Amerika. Saya sendiri juga bisa mengikuti pertukaran guru juga. Kemudian kami membangun komunitas belajar. Luar biasa sekali. Jadi guru-guru hebat ini tidak berhenti sampai di situ aja. Oke, next. Sedikit penutup dari saya, sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli duku 3 ikat sambil mengendarai motor dengan cepat. Menuntut ilmu sampai ke Harvard agar menjadi inovator dan guru yang hebat. Terima kasih Mas Amar. Saya kembalikan ke Mas Amar.